Halo para pengangguran dan Pak Nada Jasa, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih makan mie pakai nasi? Sama. Oke, jadi kali ini saya akan melanjutkan film The Night of the Tomboy. Kemarin kebetulan saya sedang kecapean, dan kebetulan juga untuk skripnya belum disiapkan ya. Tanpa spoiler-spoiler di awal, kita langsung saja siapkan kuota unlimited kalian dan jangan sampai merogoh wifi tetangga. Selamat menonton dan Okay, boys, here we go. melanjutkan alur cerita film The Night of a Tomboy. Emeh yang tak berhasil mendapatkan pendanaan dari kampusnya. Namun karena penelitian ini menarik, perusahaan Cina yang ingin mengembangkannya dalam aplikasi ponsel, Emeh pun datang ke perusahaan tersebut untuk tanda tangan kontrak. Saat berada di lift, ia pun bertemu pacar Titin, sebut saja namanya Saeb, dan dia seorang manajer di perusahaan tersebut. Sebelum tanda tangan kontrak, Saeb malah ngajakin Emeh main sudoku, dan ternyata mereka punya hobi yang sama. Dengan sikap Emeh menjadi dingin pada Omon, rupanya masih cemburu atas kejadian semalam. Emeh pun memutuskan jalan berdua dengan Saeb untuk menjelaskan detail penelitiannya. Setelah saling ngobrol, ternyata usia mereka sangat cocok jika jadi pasangan. Dan Saeb mulai naksir pada Emeh dan mengabaikan Titin, dan malah lebih memilih ngajak makan malam Emeh. Di sisi lain, Omon masih berbaik hati untuk membantu Emeh dengan mencarikan cowok pecundang keduanya. Sebelum benar-benar bertemu dengan cinta sejatinya, mereka pun janjian di restoran untuk bertemu dengan cowok pecundang tersebut. Dan Emeh pun disoledat saat tak sengaja menginjak papan skateboard. Dan cowok pecundang ini agak aneh, namun tetap ingin mengundangnya ke pesta ulang tahun perusahaan si Saeb. Dan Omon pun ingin ikut juga karena undangannya masih tersisa. Dan acara pesta itu diadakan di pinggir pantai dengan sangat baik. Kemudian acara pesta itu dibuka sekaligus menghubungkan launching aplikasi rumus cinta buatan Emeh. Titin yang masih sengaja mengejek Emeh yang tak mungkin akan punya cinta sejatinya karena kelakuan Emeh yang sangat tomboy. Emeh yang tak terima, dia langsung membela diri dengan teori-teori andalannya. Titin langsung menantangnya untuk dance erotis dan menunjukkan siapa yang paling feminim. Emeh pun menerima tantangan itu, dan Emeh menari di atas kursi dengan menyibak-nyibakkan rambutnya dan mengeluarkan gerakan yang sangat aduhai pokoknya lah. Semua mata yang melihat pun tak berkedip, namun tak disangka ia mengeluarkan teknik taekwondo untuk membelah kursi menjadi dua. Bayangkan, andaikan punya pasangan kayak si Emeh, masih mendingan kalau hubungan kita cerai-berai. Gimana kalau pas berantem di taekwondo? Prajet dong. Titin yang merasa kalah pun berencana membuat Emeh mabuk, dan ia bersekongkol dengan cowok pecundangnya agar membawa ke kamar untuk menggadabah Emeh. Untungnya percakapan itu didengar oleh Omon. Omon pun mengatur strategi untuk menyelamatkan Emeh dari cowok pecundang itu. Saat cowok pecundang itu akan mulai aksinya, tiba-tiba pintu kamar diketok, dan cowok pecundang itu keluar dan langsung dilamot oleh si bencrot. Karena lengah, Omon pun berhasil menyelinap ke kamarnya. Kemudian cowok pecundang itu memulai aksinya, namun apes Emeh muntah tepat di wajahnya. Lalu Omon muncul dan mereka pun baku hantam. Saeb yang mendengar suara ribut-ribut di dalam kamar, lalu ia masuk dan segera menyelamatkan Omon yang babak belur dipukuli cowok pecundang. Itu hasil belepotan anjing. Terbongkarlah sudah jika cowok pecundang itu adalah suruhan Titin. Padahal dia cantik ya, si Titin itu cantik, lumayan lah gitu. Kalau buat 1 hari, 1 minggu, 2 bulan boleh lah. Tapi kalau berhati brengsek ya tetap brengsek anjing. Kemudian saya pun langsung marah dan ilfil lalu memutuskan hubungannya dengan Titin. Dan Omon pun membawa Emeh pulang ke rumahnya karena mabok berat. Besok harinya ia melihat ada foto-foto profesor matematika ternama. Ternyata itu adalah ayahnya Omon. Dan kemudian Emeh yang tergila-gila dengan matematika pun memohon-mohon meminta foto itu. Omon pun sengaja mengerjai Emeh untuk bersikap manis terhadap Omon. Karena Emeh tak tahu bagaimana caranya bersikap manis, dia pun malah jongkok dan menjulurkan lidah seperti anjing yang manis. Karena menurut Omon rayuannya masih kurang, Emeh pun langsung duduk di pangkuannya dan ingin melamot Omon. Dan Omon pun malah ketakutan sendiri. Dan ternyata hari itu si Saeb ingin mengajak Emeh kencan, dan mereka pun mengunjungi papan sudoku. Kemudian Emeh meneruskan sudoku Omon yang memiliki misi yang tak terselesaikan. Emeh mengisinya.
Karena betul semua, si Saep pun memberi gambar lope yang artinya ia telah jatuh cinta. Adegan pun berganti. Omon pun menuliskan ceritanya lewat lirik lagu sambil mengenang semua kenangan indah bersamanya. Kemudian judul lagu itu diberi judul lagu Bang Bung Hideng Detak Jantung. Salah wae anjing. Dan mereka pun menyadari bahwa kemarin mereka benar-benar jatuh cinta. Dan Emeh pun berkata bahwa cinta sejatinya bukanlah Omon, melainkan Saep, dan memilih nurut dengan apa yang dikatakan aplikasi yang dibuatnya, karena tak mau nasibnya berujung perceraian seperti orang tuanya. Dan Emeh pun memutuskan untuk curhat pada sahabatnya yang bernama Lili, dan dia berkata bahwa dia lebih cinta pada Omon. Dan Omon pun menelpon Emeh, namun ia memilih tak mengangkat telepon Omon. Dan tibalah pada tanggal 23 September, dan menurut aplikasi itu adalah hari di mana ia akan bertemu dengan cinta sejatinya pukul 9 pagi, dan ia pun janjian dengan Saep untuk berkencan. Cuaca yang hujan membuat suasana semakin menegangkan. Omon yang sebenarnya tak rela pun menyusul mereka untuk memberikan payung kepada Emeh. Emeh pun memilih satu payung dengan Saep lalu pergi. Omon pun menjadi sad boy, kemudian dia galau, menangis, merana, mengencerot, menyaduk sih sambil menatap akuariumnya. Karena patah hati, ia memutuskan kembali ke Sydney. Namun sebelum berangkat, ia menitipkan lagu untuk Emeh, dan Emeh pun jadi hoream dengan penelitiannya. Dan hubungan Emeh dengan Saep semakin dekat, bahkan mereka kerap berkencan dan bermain terjun payung bersamanya. Saep yang menyatakan cinta kepada Emeh. Harusnya Emeh merasa bahagia karena telah menemukan cinta sejatinya, namun ia malah terus-menerus memikirkan Omon. Dan di malam itu mereka pun dinner, dan di momen itu Saep pun melamarnya dengan cara yang sangat romantis. Namun saat musik diputar, ternyata itu adalah lagu buatan Omon. Kemudian Emeh pun menyadari bahwa cinta sejati tak harus selalu pada orang yang sama, tetapi bisa juga pada batang yang berbeda. Cinta juga tak memandang fisik, waktu dan tempat, karena cinta bisa datang kapan saja. Kemudian Emeh pun segera menolak lamaran dari Saep dan meminta maaf kepada Saep. Lalu Emeh menyusul Omon, dan sayangnya ia telah terlambat karena Omon telah pergi. Kini Emeh merana dan hanya bisa melihat foto-foto kenangan bersamanya. Dan Emeh pun memutuskan untuk kembali ke Sydney untuk membatalkan penelitiannya karena dosen pembimbingnya yang merasa kasihan lalu berniat ingin mengenalkan Emeh dengan anaknya. Ternyata anak bu dosen adalah Omon, dan mereka pun akhirnya dipertemukan kembali. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mengemehkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan mencari cinta sejati atas keinginan semata, tetapi cinta sejati akan datang dengan sendirinya. Dari keseluruhan filmnya biasa saja, karena bagi saya saat ini tidak merasakan bucin ya. Apalah daya, jomblo tak mampu. Jangan diam-diam ngilang. Listen up, baby.